Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Waldiu dengan NIM 22231421713. Saya akan membahas tentang kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup. Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi yang melibatkan entitas pemerintahan organisasi dan organisasi non-profit untuk menyediakan informasi finansial yang relevan. Pentingnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting dalam akuntansi sektor publik untuk menilai seberapa baik fungsi dari suatu organisasi pemerintah atau publik dan untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif. Yang berikut tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja memberikan data yang objektif untuk mendukung para pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat bagi organisasi publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengukuran kinerja yang baik, organisasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan publik. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi. Pengukuran kinerja membantu organisasi publik mengidentifikasi area yang perlu perbaikan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi secara keseluruhan. Yang kedua, kategori pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan yang membandingkan rencana anggaran dengan realisasinya membantu dalam mengidentifikasi variansi dan penyebabnya. Yang kedua, laporan arus kas. Dokumen yang merinci aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode penting untuk menilai likuiditas perusahaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Proses evaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan rasio seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk memberikan gambaran kesehatan finansial. Yang berikut, pengukuran kinerja non-keuangan. Pengukuran kualitas pelayanan. Metode evaluasi untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan, misalnya melalui survei atau feedback. Yang kedua, indikator kepuasan masyarakat. Pengukuran yang menggunakan berbagai indikator untuk menilai sejauh mana layanan publik memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, penilaian kinerja proyek. Evaluasi yang fokus pada hasil proyek, termasuk pencapaian target, penyelesaian dalam waktu, dan anggaran yang ditetapkan. Yang berikutnya, balanced scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini melihat kinerja dari sudut pandang keuangan termasuk pertumbuhan pendapatan, pengelolaan biaya, dan laba. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan serta kontribusinya terhadap pertumbuhan perusahaan dan dari sisi pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal. Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal yang berkontribusi pada penciptaan nilai bagi perusahaan. Yang berikut, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu aspek yang menilai kapasitas karyawan, inovasi, dan perbaikan kontinu dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia. Kemampuan individu dalam organisasi baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung pencapaian kinerja. Yang kedua, nilai-nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan efektivitas kerja. Yang ketiga, perangkat serta aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Yang berikutnya, faktor eksternal. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi oleh organisasi sehingga mempengaruhi kinerja operasional. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan kontribusi masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi yang meliputi inflasi, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang keempat, implementasi dan tantangan. Strategi implementasi yaitu pertama, penyusunan indikator kinerja. Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai pencapaian dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta memastikan alignment dengan strategi utama. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Pelaksanaan program pelatihan yang berkelanjutan untuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi. Mengembangkan sistem informasi yang kuat dan terintegrasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan memaksimalkan efisiensi operasional. Yang berikut tantangan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, kompleksitas dan variabilitas. Menghadapi kesulitan dalam memahami dan menganalisis data kinerja karena kompleksitas dan variabilitas yang ada dalam berbagai proses bisnis. Yang kedua, kesulitan dalam pengumpulan data. Mengatasi tantangan dalam pengumpulan data yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber yang seringkali tersebar dan tidak terstruktur. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, yaitu mengolah resistensi dari individu atau tim yang enggan berubah atau beradaptasi dengan sistem atau proses baru yang diperkenalkan dalam organisasi. Kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan utama yaitu, pertama, peningkatan pengukuran kinerja. Peningkatan pengukuran kinerja membantu dalam menilai efektivitas, operasional, dan efisiensi organisasi secara berkala. Yang kedua, peran pengukuran kinerja dalam transparansi. Pengukuran kinerja berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memungkinkan analisis terbuka, dan akuntabilitas yang lebih jelas kepada stakeholder. Yang ketiga, dampak positif pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja membawa dampak positif seperti pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Rekomendasi, pengembangan kebijakan pengukuran kinerja, penekanan pada pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan sistem pendukung. Terima kasih.